Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran ya? Kedengeran, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Selawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Super Friends, seperti biasa agenda kita pada sore hari ini sambil ngabuburit ya, kita akan ditemani oleh Kak Lila seperti biasa, yaitu dengan tema Journey with Quran, yaitu pembahasan pada sore hari ini itu dari surah Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan 16. Oke, sambil menunggu waktu berbuka, kita dengarkan pembahasan materi. Atau oke yang sebenarnya ngegas, atau oke yang gimana, itu kan akan berbeda banget ya vibes-nya. Maknanya bahkan itu beda banget. Nah, Al di sini ditambahkan itu juga kayak gitu. Ini menunjukkan ada emosi di situ. Ada tanda serunya gitu. Masya Allah ya bahasa Arab. Terus kita ke mufsidu. Tadi ya, umul mufsidu. Mufsid tadi kalau pertemuan sebelumnya tuh kita ngomongin tentang fasad, corruption, kerusakan. Nah, itu fasad. Fasad itu kerusakan. Bedanya ada istilah fasid atau fasid, ada mufsid. Kalau fasid adalah orang yang korup, ibaratnya koruptor deh gitu. Tapi kan kalau koruptor uang banget gitu ya, dia. Tapi kalau mufsid ini orang yang udah koruptor, buat dirinya sendiri tuh dia koruptor, tapi dia juga membuat orang lain menjadi korup. Nah, atau dia tuh kayak maksain orang atau membuat sebuah mindset sehingga orang lain juga jadi korup gitu. Orang lain jadi berbuat kerusakan juga. Makanya di ayat ini pakainya mufsidu, bukan fasid. Mufsid gitu. Nah, jadi kayak kata-kata gini kayak ya udah sih kita kan nggak pacaran, cuma kenal-kenalan doang, nggak usah gitu banget lah, kompromi dikit lah gitu, nggak usah gitu-gitu banget, nggak usah ekstrim banget, nggak apa-apa lah, kan nggak gimana-gimana banget ya, kayak gitu mindset yang kayak gitu. Atau misalnya gitu banget sih nggak boleh kerja di bank, ya ampun, ya itu kan kita nggak ngambil uang orang juga, ya cuma kerja doang, kita kan mencari mengais rezeki, balance lah gitu, kompromi dikit lah. Atau ada acara Natalan di kantor, ya kan ini bos kita, masa silaturahmi sama orang lain nggak gini-gini, kita ya harus ikut lah, kompromi-kompromi. Mindset yang macam itu membuat orang lain jadi berpikir, iya ya, kayaknya nggak usah terlalu gitu banget ya, iya sih bener ya, harus toleransi ya. Jadinya orang lain terkena racun itu juga, terkena corruption itu juga, itu mufsid. Jadi kayak mereka udah mangga bawa Islam dengan benar, tapi mereka jadi menyebarkan racun itu juga gitu, menyebarkan mindset itu juga. Ya kalau sekarang banyak lah mindset child free atau apa yang lain-lain gitu ya, feminism gitu, itu kan mindset yang jadinya tuh membuat orang lain, oh iya ya gitu, jadi orang lain mengikuti, menjadi orang lain juga berbuat kerusakan, berbuat fasad, menjadi fasid gitu. Nah, dan mereka orang-orang ini don't even realize, mereka bahkan nggak sadar bahwa mereka itu emang orang yang berbuat kerusakan. Nah, sekarang kita masuk nih ke ayat 13 ya. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang lain, orang-orang yang beriman lainnya. Tapi mereka menjawab, kita harus beriman kayak orang-orang bodoh itu. Gitu. Kayak gitu. Terus sungguhnya mereka lah yang bodoh, tapi mereka nggak menyadari, mereka nggak tahu. Nah, ibaratnya gini, ada kata-kata di sini,
Wa idza qila. Qila. Nah, di sini qila itu dia bentuknya pasif. Kayak apa ya? Kalimat pasif tuh dikatakan kepada mereka. Kalau aktif kan aku mengatakan padanya. Nah, itu jelas tuh subjeknya siapa, mengatakan pada siapa, jelas kan aktif. Nah, kalau pasif dikatakan, diberitahukan. It was said. Jadi itu bentuk pasif. Kenapa dibikin pasif? Kenapa tidak aktif saja? Karena ingin dibilang bahwa speakernya itu mystery. Maksudnya kita nggak tahu siapa yang ngomong. Ya kan? Kalau misalnya dikatakan kepadanya bahwa ia lulus, kita nggak tahu siapa yang bilang bahwa dia lulus gitu. Kita nggak tahu. Subjeknya nggak ada. Karena gini, ini kan settingnya nih, apa ya, orang-orang munafik nih. Terus mereka kan kayak berbuat kerusakan, terus mereka juga kayak sholatnya nggak benar gitu ya mungkin, atau ibadahnya gimana. Dan kelihatan oleh orang-orang mukmin yang beneran gitu ya, yang bukan munafik. Mereka ngeliatin nih, aduh, mereka kok berbuatnya kayak gitu sih, mereka kok kayak gitu sih karakternya, perbuatannya. Nah ini juga adab dalam menasehati ini diajarkan di sini. Kalau kita mau menasehati orang secara private, pasif, nggak ada yang tahu siapa yang menasehati. Tadinya nggak ada yang tahu siapa yang bilang ke dia. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ibaratnya kayak settingnya tuh kita nggak tahu, soalnya itu bentuknya pasif, karena mereka ngomongnya tuh secara private. Ibaratnya nih, aduh aku tahu nih si ini dia salah, ada melakukan maksiatan atau apa gitu, kita bukan langsung ngomong di grup, kamu salah gini, kamu nggak boleh kayak gitu, itu haram tuh yang kamu lakukan. Nggak bisa begitu. Di grup gitu ya, secara publik nggak bisa. Adabnya adalah kita in private ngomong sama dia. Kemarin yang kamu lakukan ini kayaknya tuh kurang baik deh. Bahwa itu tuh sebenarnya kayak gini loh. Itu kan in private, nggak ada yang tahu. Siapa yang bilang ke dia tuh kita nggak ada yang tahu. Bahkan itu aja di cover di ayat Al-Quran ini. Jadi yang munafik tadi itu kayak ibaratnya dipanggil gitu. Sini aku mau ngomong nih in private sama orang mukmin ini. Terus orang mukmin itu bilang, kamu kok gitu sih, misalnya kayak soalnya kayak gitu, kamu kan seharusnya beriman seperti orang-orang yang beriman. Kamu lihatlah Abu Bakar, kamu lihatlah para sahabat, kok kamu malah berbuat kerusakan kayak gitu. Itu in private, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Private setting dengan real believers, dengan orang yang benar-benar mukmin. Nah, kenapa mereka tuh kayak bisa sadar gitu, bisa tahu kan iman. Maksudnya kita kan kayak nggak bisa lihat orang tuh beneran munafik atau bukan, orang itu imannya kayak gimana gitu ya. Kita kan lihatnya dari luar aja. Nah, justru bahkan dari luar aja itu termanifestasi. Maksudnya kelihatan, dari luar pun kelihatan. Orang yang ibaratnya Islam KTP gitu ya, ya kelihatan. Karena ada hal-hal yang memang nggak bisa ditutupi. Kita memang nggak bisa ngejudge imannya orang. Tapi ada karakter, personality, atau sikap-sikapnya yang kelihatan dan itu nggak sesuai dengan seharusnya apa yang orang beriman itu punya karakter. Gitu. Orang beriman tuh nggak perlu membuktikan pada orang lain nih aku beriman nih, aku soleh nih, aku solehah gitu misalnya. Mereka nggak perlu mendemonstrate their faith. Tapi itu kelihatan gitu. Kelihatan sendiri dari karakternya, dari apa yang dilakukan. Jadi si orang mukmin ini pas panggil gitu ya in private gitu, dia kayak bilang, kamu kan seharusnya beriman seperti kita nih, hidup baik lah gitu. Kok kamu ngelakuin kayak gitu sih? Kita nggak melakukan seperti apa yang kamu lakukan loh. Itu kan berbuat kerusakan, itu kan fasad. Gitu, jadi kelihatan dari karakter mereka. Nah, ini bisa kita ambil nih. Ternyata environment atau circle, teman-teman, lingkungan, itu nggak serta-merta membuat orang itu, ibaratnya ya kalau kita bilang, oh lingkungannya baik, jadi dia baik. Oh lingkungannya buruk, jadi dia buruk juga. Nggak selalu. Mungkin ada, iya ada, tapi nggak selalu. Karena kalau lingkungan buruk nih, ya mungkin
lama-lama dia juga akan jadi buruk. Ya kalau teman-teman kita nggak pernah sholat, terus kita hangout terus sama mereka, lama-lama keikutan nggak sholat, ya kan? Gitu. Atau teman-teman kita suka ngegibah, ya keikut-ikutan, nanti lama-lama jadi kita juga jadi buruk gitu. Imannya kita jadi turun karena lingkungan tadi. Tapi ini mereka nih di Madinah itu kan banyak sahabiah juga, Rasulullah ada di situ, environment-nya bagus banget, lingkungannya bagus banget, dan mereka nggak punya excuse gitu sebenarnya. Aku begini karena lingkunganku gitu, nggak bisa, karena lingkungannya tuh udah bagus, lingkungannya tuh Islami ibaratnya. Tapi mereka tetap buruk, still bad people. Itulah munafik. Lingkungannya sudah baik, tapi mereka tetap aja jadi orang yang buruk. Gitu. Nah, terus ada kata-kata sufaha, ini ada di sini ya. Qila lahum aminu kama amana sufaha nih. Amanan nasufaha. Bukan ini nih, yang mana sih? Ini nih. Amanah sufaha yang agak di tengah nih ya. Amanah kan iman. Sufaha itu maksudnya orang yang bodoh. Sebagaimana orang bodoh beriman. Jadi kan tadi kan udah dipanggil in private tuh. Sini aku ngomong. Kamu kok gini gitu kan, kita ngomong. Terus mereka malah ngejawab. Nah, karena in private ya, karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Jadi tuh kayak nyantai aja ngomong, "Hah? Kita harus beriman kayak kalian?" Atau kayak orang-orang bodoh itu tuh. Gampang mereka ngomong gitu. Karena in private nggak ada yang lihat. Jadi kayak lebih, ya udah sih, cuma dia doang yang denger gitu. Lagian dia juga bisa ngebuktiin apa kalau dia ngadu ke Rasulullah misalnya gitu. Nggak ada bukti kok, orang kita ngomongnya in private, agak ada recording, nggak ada apa gitu. Jadi mereka tuh lebih jujur gitu ya, lebih ngomongnya langsung. Nah, sufaha atau itu berasal dari kata safah atau stupid. Ya, ibaratnya bodoh lah gitu. Nah, bodoh di sini agak berbeda nih artinya. Bodoh di Al-Quran maksudnya, itu artinya adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan yang dewasa atau keputusan yang bijak. Jadi ini berhubungan sama level intelektual ya, seperti kita tahu. Tapi bukan nilainya jelek gitu, atau ngomongnya gagap atau apa, enggak yang kayak gitu. Justru saat orang tidak bisa membuat sebuah keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana, yang mature gitu ya, dewasa, itu dikatakan bodoh. Nah, ini kan permasalahan term atau istilah ya, atau orang misalnya gini deh, kalau kita bilang itu cantik, tapi buat orang lain mungkin enggak, biasa aja. Itu jadi beda nih, beda apa namanya, subjektif. Jadi di orang-orang munafik ini, di kepala mereka yang pintar itu apa namanya, bodoh, ibaratnya istilah bodoh itu bukan artinya yang ini, bukan arti bahwa orang yang membuat keputusan yang childish misalnya kayak gitu ya, keputusan yang kurang baik, kurang bijak, itu bukan bodoh buat mereka. Justru bodoh buat mereka itu kalau kamu tuh menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan uang banyak, menyia-nyiakan hidupmu. Ayo, you only live once, bersenang-senanglah dalam hidupmu. Justru pintar itu adalah kalau ikut NFT, punya investment, kita udah mikirin tentang masa depan, protect our future gitu. Terus kita harus menyelamatkan diri, ngapain pergi ke perang? Maksudnya nyusah-nyusahin diri, sakit-sakitin diri, mati lagi gitu misalnya. Ya bodoh lah kayak gitu. Nah, buat mereka tuh pikiran kayak gitu. Terus harus punya savings, ya kan? Ada investasi masa depan, itu tuh yang namanya pintar. Memikirkan tahun depan kayak gimana ya, nanti pensiun, aku harus punya rumah, punya ini, terus ada financial planning. Wah, kayaknya udah nanti kuliah kayak gini. Itu yang buat itu adalah mindset orang-orang di zaman itu yang munafik, yang maksudnya duniawi banget, ngelihatnya pintar adalah yang seperti itu. Jadi pas mereka melihat sahabiah, melihat Rasulullah, melihat kaum mukminin, lah mereka ini orang kaya,
di Mekah, punya segalanya, tapi ditinggalin begitu saja, pergi ke Madinah, jadi orang ibaratnya miskin, dan mereka cuma bawa yang namanya iman. Hah? Mereka, ibaratnya nih orang munafik tuh kayak, seriusan loh gitu. Mau jadi homeless gitu ya, mau jadi tunawisma atau ya jadi orang kayak, ya cuma karena terinspirasi oleh iman. Sounds stupid gitu. Itu ekstrim banget sih. Kayaknya pendekatan kalian salah deh. Harusnya nggak kayak gitu deh. Ya work life balance dong. Jangan maksudnya aneh banget. Masa lo menyusahkan diri lo gitu. Jadi mereka tuh berpikir, ih, ini orang kok bodoh banget. Cuma demi iman, yang namanya iman itu. Nah, terus ini di sisi lain ya. Orang-orang munafik itu kan ibaratnya mereka ada beberapa yang orang Madinah gitu ya, emang orang Madinah. Dan mereka sudah punya kekayaan gitu kan di Madinah itu. Mereka kaya, mereka punya apa namanya, status gitu. Terus mereka ngelihat nih para sahabiah itu dan orang-orang mukmin ini itu ya mereka kayak nothing tulus karena mereka kan udah ninggalin nih barang-barang yang hartanya apa segala itu di Mekah. Jadi pas datang ya ibaratnya emang nggak punya apa-apa juga sih. Jadi kalaupun mereka pergi ke perang atau kayak gimana pun hidupnya ya nothing tulus juga, orang mereka juga udah nggak punya apa-apa. Tapi kami nih ya orang Madinah ini ya kan kami ada harta, ada yang harus kita protek, harus kita jaga. Kita punya barang-barang, kita punya keluarga di sini gitu. Dan kita nggak mau kehilangan ini dengan pergi berperang gitu. Jadi beda mindset atau namanya istilah siapa yang dibilang bodoh di kacamatanya orang munafik dengan kacamatanya orang mukmin itu berbeda. Yang ini ngomong lu yang bodoh, yang satu ngomong lu yang bodoh gitu. Gitu ya jadi masing-masing. Nah, kita lihat nah gini, masih ngomongin tentang tadi kebodohan. Sebenarnya ya kalau misalnya mu'alaf, mereka embracing Islam gitu kan, masuk Islam. Itu sebenarnya juga harus sudah auto tahu dengan konsekuensinya atau perubahan yang akan terjadi. Harus siap. Mau hijrah, harus siap. Mau practicing Islam yang lebih dalam, harus siap. Ini bukan suatu hal yang kayak mudah atau menyenangkan, enggak. Dan saat orang itu berubah atau saat orang itu jadi mu'alaf gitu ya, terus atau misalnya hijrah, itu pasti kelihatan ke keluarga, ke teman-temannya, harus resign dari bank, harus meninggalkan teman-teman yang lama hangout bareng gitu, tapi suka gibah, ya lama-lama juga kan nggak bisa gitu, nggak nyambung lagi, udah nggak sefrekuensi. Jadi cut off. Jadi orang yang terisolasi. Gitu ya. Justru orang mukmin gitu ya, yang baru practicing atau masuk Islam, justru mereka tuh jadi terisolasi. Jadi kelihatan kayak orang bodoh. Ibaratnya nih, lu udah baik-baik, lu udah kaya, punya ini, punya itu, kerja di sini gitu, punya banyak teman, happy. Terus tinggalin semua itu, bodoh banget. Dilihat orang-orang kayak gitu, dilihat oleh keluarga kita jadi kayak gitu. Kamu susah-susah kuliah jauh-jauh, kuliah tinggi-tinggi, cuma buat berdakwah, nggak ada duitnya lagi. Bodoh banget, sayang banget. Bahkan orang tua kita, lah udah dikuliahin susah-susah, bukannya ngasih apa gitu ke orang tua, malah gitu kan. Jadi kayak kelihatan bodoh gitu buat mereka, buat orang luar. Dan saat kita berdakwah sama mereka, ibaratnya orang yang hijrah ini atau yang mu'alaf ini berdakwah mengenalkan Islam, mereka bakalan bilang, hah? Lu mau ngajakin gue biar kayak lu? Biar aneh kayak kamu nih? Biar ekstrim gitu kayak kamu? Biar miskin? Biar kayak nggak punya apa-apa? Biar enggak deh, makasih. Gitu jawabannya mereka. Jadi justru
dengan makin orang tuh religius, makin orang itu menjadi makin religius, gitu ya, makin banyak yang dia nggak boleh lakukan kan. Misalnya, ya cuma Islam-Islam biasa lah. Gitu. Hangout sama cowok atau kayak gimana itu biasa aja. Mau ngapain atau ketemuan, reuni bareng, kumpul-kumpul kayak gitu ya biasa aja. Tapi makin dia hijrah nih, oh iya ya udah nggak boleh lagi ya. Tapi online masih gitu. Tapi makin lagi nih, makin religius lagi, makin udah hilang dari peredaran, udah hilang. Ini orang kemana gitu. Kadang-kadang gitu. Paling ngelihatnya di postingan dakwahnya doang. Jarang banget. Karena makin banyak hukum syara yang dia jalankan nih berarti gitu kan. Makin religius. Di mana orang-orang lain nih, orang luar, itu sebenarnya oke-oke aja. Ya elah, kayak gitu doang. Nyantai kali traveling sendirian jauh-jauh lah kan kita harus menikmati hidup ini. Katanya bumi Allah untuk dijajaki, untuk didatangi ya, bang saya belajar lah apa tadabbur alam gitu katanya. Ya tapi kan tidak sendirian gitu. Apalagi tanpa non mahram misalnya kayak gitu. Jadi buat mereka ya oke-oke aja, mereka santai-santai aja traveling gitu ya. Tapi buat orang yang udah hijrah, buat orang itu banyak banget nih persyaratannya. Jadi buat kita nggak oke, buat orang lain oke. Nah, di kacamata orang lain nih, di kacamata orang luar, duh, lu missing out banget sih. Seriusan lu cuma di rumah doang. Lu cuma jadi istri doang, jadi suami doang. Misalnya kayak cuma kayak gitu doang. Atau jadi belajar doang nih. Nggak keluar, nggak have fun gitu. Missing out banget sih. Hidup lo nggak seru banget sih, nggak bosenin banget. Chill out lah, santuy, nggak usah kayak gitu banget. Beragama tuh biasa aja gitu. Lebay banget, emang mau jadi ustadz gitu. Tenang aja, orang Islam kan pasti masuk surga, santai lah. Jadi kacamata mereka yang nggak paham tuh, ngelihatnya justru aneh banget ini orang hijrah. Malah jadi ninggalin kita, sombong ya sekarang nggak mau ketemuan lagi. Padahal dulu, wah lebih sinner daripada kita gitu. Ibaratnya lebih daripada kita sekarang, wah mentang-mentang itu, wah ternyata agama bikin hilang orang gitu maksudnya gitu. Justru yang di kacamata mereka dari luar kayak, ya itulah konsekuensinya. Jadi kita masuk lagi ya ke ayat tadi, ada kata Allah lagi nih di ayat selanjutnya. Tadi kan di ayat 12 tuh ada Allah, di ayat 13-nya ada Allah lagi. Ibaratnya Allah tuh mau menekankan lagi, kamu tuh sebenarnya kamu nggak tahu. Ibaratnya nih ngomong ke orang-orang luar tadi yang ngebilangin ini aneh banget ya orang ini. Justru Allah mengatakan pada mereka, kalian tuh yang nggak sadar, kalian tuh yang nggak tahu bahwa justru kalianlah yang bodoh, kalianlah yang terasingkan, kalianlah yang merugi. Kalian dan bukan orang lain. Bahkan ada kata-kata gitu ya. Allah itu kan ya. Innahum humu lagi tuh taruh. Coba ada humu lagi. Kalian, bukan orang lain, kalian ya kalian nih, kalian lagi. Gitu jadi benar-benar diulang-ulang. Itu benar-benar kalian. Bukan kita, bukan orang lain. Dan enggak seperti orang lain pun. Yang sebenar-benarnya adalah yang bodoh. Ultimate itu kan ibaratnya, waduh, udah ultimate banget ya. Berarti ya emang sebenar-benarnya itu adalah kalian yang sebenarnya yang bodoh. Nah, jadi the real fool itu yang siapa? Yang orang bodoh itu yang siapa? Yang mana? Ternyata kalau di Al-Quran atau di bahasanya, orang bodoh itu adalah orang yang selalu mengikuti emotion atau emosinya dia. Mau ngomong apa aja keluar. Ngomong kata kasar keluar. Kebun binatang keluar. Ngomong gampang aja ngomong. Mau lakuin apa aja dia lakukan. Nggak mikirin konsekuensinya apa. Nggak mikirin ini nyakitin orang atau enggak. Ngikutin hawa nafsunya aja. Itulah orang yang bodoh. Gampang banget ngelakuin apa-apa. Mudah banget ngelakuin apa-apa. Mau marah tinggal marah. Nggak bisa
mengendalikan dirinya juga gitu. Nggak mau mengendalikan diri. Jadi kemampuan untuk merefleksikan kepada dirinya sendiri, muhasabah, berpikir, ya kan? Mikirin dulu nih, kalau aku ngomong kayak gini nanti orang jadi sedih. Kalau aku ngelakuin kayak gini nanti aku masuk neraka. Itu kan mikir tuh. Nah ini orang bodoh kan kagak mikir gitu. Karena dia gak mikir, jadi dia lakukan aja apa yang dia mau. Aku bosen, aku males, udah aku mau nonton sampai 12 jam. Astagfirullah, aku sih. Gitu ya, kayak gitu. Binge watching gitu ya. Aku mau fine girling, pokoknya aku butuh healing, aku mau jalan-jalan bodo amat gitu. Nah itu tuh bodo amat lah. Nah itu nggak mikir. Itulah orang-orang yang refuse, menolak nolak mikir. Udahlah aku nggak mau mikirin ini, nggak tahu nggak yakin juga sih, nggak tahu udah biarin lah. Gitu. Akhirnya jadi gampang banget untuk berdosa, secara konstan lagi, terus menerus gituin, ikutin aja terus maunya apa, ikutin aja maunya apa. Aku pengen makan ini, makan itu, makan yang kayak begini, kayak begitu, yang mahal-mahal, yang gini-gini. Akhirnya supaya mengcover makanan yang mahal-mahal itu, baju yang cantik-cantik mahal-mahal itu, akhirnya, oh iya aku harus punya gaji yang tinggi, aku harus punya ini, punya itu, punya itu. Itu kan keinginan, ngikutin terus keinginan-keinginan. Nggak mikir. Bahkan lama-lama jadi nggak punya dignity. Nggak ada self-respect. Yang penting aku pengennya dicintai gitu, pacaran apa segala, tapi nggak merespek dirinya, nggak ada dignity ke dirinya, dia apa-apain mau misalnya. Nah inilah yang jadinya tuh completely deceived by syaitan. Itu benar-benar secara komplit dia utuh ditipu sama syaitan. Syaitan kan kayak ngobar-ngobarin, iya kamu harus begini, kamu harus iya terus lanjutin gitu. Ditipu kita sampai candu. Kayak banyak kan kecanduan alkohol gitu, kecanduan kecanduan berdosa atau kecanduan against Allah. Karena mereka juga itu bentuk dari sangat tidak bersyukur, ingratitude. Pengen lebih, pengen lagi, pengen lebih terus. Udah dikasih makanan enak dengan baik, udah dikasih keluarga baik-baik, pengen lebih, pengen yang lain lagi, nggak bersyukur berarti kan. Sudah dikasih pekerjaan yang halal, meskipun ya biasa aja atau apa, tapi pengen lebih, oh iya enak ya kayaknya kalau punya mobil, ya deh aku cari lagi ini, pengen lebih. Nggak bersyukur dengan apa yang udah dipunya sekarang. Bahkan jadinya udah nggak peduli sama masa lalunya, sama apa yang udah dilakukan, apa yang dilakukan sekarang, gitu. Nggak peduli juga sama konsekuensinya. Kayak misalnya orang yang tadi misalnya minum alkohol gitu, udahlah itu kan nanti, atau misalnya ngerokok, enggak kok ya itu mah nanti pas tua aja sakitnya, konsekuensinya kan masih lama nanti. Aku nggak ngerasa kok sekarang, nggak langsung jeger gitu ya kena misalnya melakukan dosa gitu, maksiat atau apa terus jeger kena petir gitu kan langsung diazab oleh Allah, kan enggak. Jadi kayak merasa nggak ada konsekuensi nih, oke aja, fine aja kok. Allah memberikan takdir ini padaku gitu. Kayak jadi carefree banget itu, bebas aja mau ngapain terserah. Padahal mah tahu mereka konsekuensinya apa, tapi ya gitu, nggak mau mikirin, carefree. Sehingga ini addiction to entertainment jadinya, karena sifatnya manusia memang gitu, pengennya yang nyaman, pengennya yang menyenangkan, itu udah fitrah banget, wajar. Orang pengen yang have fun itu wajar. Justru dengan mengendalikan hawa nafsu yang selalu mengikuti kesenangan itu, disitulah letak struggle-nya, disitulah letak kita tuh ujiannya. Bisa nggak kamu maksa dirimu untuk mengendalikan hawa yang nafsu yang ada dalam dirimu itu untuk selalu mengejar kesenangan tadi.
Tapi kalau orang yang bodoh, mereka kejar terus, mereka terus lakukan sampai addiction, sampai mereka benar-benar candu, bahkan sampai fisiknya aja udah capek gitu. Nonton sampai 12 jam gitu, binge watching juga capek. Dengerin musik seharian sampai tidur atau apa itu juga capek gitu, sampai terngiang-ngiang gitu. Lagi sholat terngiang-ngiang, aduh itu season selanjutnya kapan ya, aduh aku kepo banget selanjutnya gimana sih ceritanya, itu pas sholat gitu sampai ke bawah-bawah, saking candunya jadi ke bawah. Itu kan bentuk ya dalam kata lain jadinya drugs. Kenapa nafza lagi apa sih namanya, narkoba itu dibilang adalah obat yang mematikan akal? Karena ya memang mematikan akal, membuat kita tuh nggak bisa mikir. Entertainment yang terlalu berlebih juga, jadi candu sama entertainment, itu juga menjadi ibaratnya narkoba ke diri kita, membuat kita tuh udah nggak bisa mikir, karena udah full nih otak kita tuh isinya adalah season ini, drakor ini, atau itu udah full nih, jadi kita nggak bisa mikirin yang lain. Ada waktu buat mikirin, aku berasal dari mana, terus Allah tuh maunya apa ya, aku nanti masuk surga atau neraka, nggak ada space buat mikirin itu, nggak mungkin. Jadi kayak nggak mungkin mikirin hal-hal yang kayak gitu, akhirnya jadi bodoh gitu. Nah, dan apa namanya, akan ada suatu masa di mana orang-orang tuh jadi terbalik ibaratnya. Semuanya tuh tertipu. Masa deceptif, di mana orang-orang yang berbohong, suka berbohong gitu ya, atau emang pembohong, itu malah menjadi orang yang didengar oleh orang lain, dipercayai oleh banyak orang. Justru orang-orang yang mukmin, yang baik, yang jujur, itu justru dibilang pembohong. Terbalik ya, jadi terbalik gitu. Dan nanti ada aku Arabnya aku lupa, tapi artinya tuh weird group, apa ya, maksudnya kayak grup orang-orang yang kalau kita ngeliatnya aneh ya, tapi kalau misalnya nanti di zaman itu tuh, mereka tuh yang ada di mimbar, mereka tuh yang ngomong, mereka yang ngomong di publik, tapi mereka tuh orang bodoh gitu, yang ngomong di publik itu orang bodoh, mereka cuma ngomongin apa aja di mulut mereka. Ya sekarang lah kayak banyak berkoar-koar gitu ya, pelangi begini gitu kan, kita harusnya gini. Itu yang orang yang ngomong yang berkuat-kuat itu ditipu, semua orang tuh tertipu. Oke, kita lanjutin ke ayat selanjutnya dulu, ayat 14. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, jadi ini apa namanya, settingannya beda nih. Settingannya orang munafik bertemu dengan orang mukmin. Nah, orang munafik ini bilang, kami beriman. Tapi ketika orang munafik ini sendirian, gitu ya, mereka berkata, atau mereka sendirian dengan evil ones itu, nanti dijelasin itu, jadi kayak dengan grupnya mereka ya, grup evils-nya mereka tuh, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian kok para munafik. Kita cuma ngolok-ngolok mereka doang. Kayak kita bilang sih bahwa kami percaya, kami beriman, padahal sebenarnya nggak gitu. Waktu mereka sama grupnya nih, kalau mereka di depan orang mukmin, mereka bilangnya tadi kami beriman. Nah, ini cuma settingannya beda. Kalau yang pertama tadi yang di ayat 13 itu kan in private, ya kan? Tadi kan si orang mukminnya kayak manggil gitu, terus ngomong japri ya, in private gitu, ngomong menasihati. Terus mereka yang munafik ini blak-blakan bilang, gitu kan? Kita harus beriman kayak orang-orang bodoh gitu, kayak orang-orang bodoh kayak kamu gitu. Mereka blak-blakan bilang kayak gitu, bilang bahwa mereka tuh nggak beriman gitu kan? Karena in private nggak ada yang tahu. Tapi kalau di publik, di luar nih, kan ada Rasulullah, ada orang lain, dan Rasulullah saat itu kan kekuatannya, maksudnya banyak orang yang mengikuti Rasulullah, jadi justru banyakan Muslim. Ibaratnya gini loh, kalau kita jadi minoritas ya, terus di kumpulan yang mayoritas, kan ibaratnya kita pengennya kelihatan kayak we fit in gitu. Karena semua orang adalah Muslim di situ.
Kalau kita ngomong, ibaratnya nih kalau si munafik itu ngomong, hah, kayak orang-orang bodoh ini, wah orangnya banyak bisa digebuk kali gitu atau apa. Maksudnya ya mereka jadi harus apa ya? Harus pasang muka dua gitu, harus bohong justru. Makanya itu munafik dalam hatinya dengan di luar beda. Dan ini kan in public. Jadi tadi kata-katanya kan ketika mereka menemui orang mukmin. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu orang mukmin mendatangi secara private, mendatangi yang si munafik ini, manggil gitu. Sini sini. Jadi didatengin duluan nih oleh mukmin. Tapi yang di ayat 14, ini si orang munafik yang datang duluan, yang datang menemui. Gitu ya, beda nih ya, settingannya beda nih. Mereka justru datang ke orang-orang mukmin. Mereka bilang, oh tentu saja kami orang beriman. Kami orang beriman, kami termasuk dari golonganmu. Justru mereka tuh datang seolah gitu. Tadi kan ada kata-kata tuh, kalau kita beriman kita nggak perlu tunjukin ke orang lain, nggak perlu bilang ke orang lain. Kecuali kalau misalnya saya bilang kita muslim ya, maksudnya keimanan kita tuh nggak perlu kayak dikeluarin kayak gitu. Tapi ini justru orang munafik, mereka ngomong, kami ini orang beriman kayak kalian. Wah udah kayak hahaha gitu ya, kami ini termasuk deh gitu. Justru di luar tuh dia ngomongnya kayak gitu. Bahkan saat beneran kita lihat secara fisik gitu ya, secara gamblang lah gitu, kita tuh impress, kita wah soleh ya, wah soleha. Padahal hatinya tuh emang udah mati, terus tinggal fisiknya aja doang. Dan biasanya mereka kan fisiknya bagus, bugar, karena nggak hidup susah. Kalau Sabia hidupnya susah. Setiap makanan disedekahin buat orang lainnya kurus lah gitu. Tapi kalau orang-orang munafik ini, ya mereka punya harta, punya apa, sejahtera, bagus badannya apa segala, terus bersih, rapi, bajunya bagus. Nah, sahabat atau orang-orang mukmin nggak ada, nggak kelihatan kayak gitu. Terus public speaking-nya juga bagus ya, misalnya eloquence itu cara ngomongnya tuh indah berarti kalau mereka orang-orang munafik itu. Masa ini nggak bilang orang yang itu, cuma maksudnya saat di zaman itu. Nah, terus ada kata-kata ini agak relate sedikit ya, dan namanya musannada. Mereka atau si orang munafik itu ibaratnya adalah musannada. Musannada itu kalau artinya sesuatu yang apa sih namanya, tersusun gimana ya, terus kayak misalnya nih ada pagar ya, pagar rumah biasa, pagar bambu gitulah, pagar bambu terus ditancap-tancapin gitu kan di tanah. Nah terus kan ada yang kayak horizontalnya gitu nggak sih di tengah-tengah tuh, kan pagarnya semua bambu-bambu pagarnya itu kan kayak vertikal terus tersusun rapi gitu. Nah terus ada yang ada yang horizontalnya biar mereka tuh nggak tercerai-berai gitu loh. Jadi kayak yang nyatuin habis dipaku. Jadi kuat kan pagarnya. Nah, kayak gitu tuh. Musannada itu kayak gitu, kayak si pagar itu. Tapi tidak ada satu bambu panjang tadi yang vertikalnya. Jadi cuma nancep-nancep doang gitu, tersusun rapi, nancep-nancep doang, tapi nggak ada yang tadi nahan buat biar kokoh dan biar bersatunya itu. Akhirnya pas angin besar, udahlah itu semua tercerai-berai aja, semua udah hancur gitu semuanya. Nah orang-orang yang munafik ini itu ibaratnya kayak gitu, banyak tersusun rapi gitu, tapi mereka nggak ada one plank yang hold semuanya. Atau dalam di istilah lain itu jadinya ibaratnya si bambu-bambu itu atau kayu-kayu itu tuh nggak ada lagi fungsi lainnya selain hanya untuk jadi kayu bakar. Makanya mereka belongs to hellfire. Jadinya mereka emang buat neraka, bukan buat menjaga rumah kita gitu. Enggak, karena enggak kokoh gitu, enggak. Ya memang mereka cuma buat jadi kayu bakar api neraka doang. Gitu. Nah, terus ada kata-kata di sini kalau ini ya. Wa idza khalau ila. Nah, ini
Maksudnya adalah khalwa. Kalau teman-teman suka dengar khalwat, ikhtilat gitu ya, berdua-duaan. Khalwat kan berdua-duaan, biasanya lawan jenis. Kalau ikhtilat banyakan, tapi ada lawan jenisnya juga, berkumpul-kumpul gitu. Nah, khalwa itu kan artinya berarti to be alone with someone. Maksudnya sendirian tapi dengan orang lain satu juga. Jadi kayak berdua-duaan. Terus in solitude, di apa ya, di tempat yang tidak, yang terselubung lah ibaratnya gitu. Nah, terus khalwa itu jadi kan dikasih tahu saat di publik mereka ngomongnya, oh kami orang beriman, tapi saat mereka di in solitude nih, di tempat tertutup gitu, saat mereka khalwa beda ngomongnya gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih khalau atau khalwa itu. Si khalau ini ada dua, bukan dua jenis ya, tapi kalau kita ngelihat rank orang tuh kayak level orang lah. Kalau misalnya term istilahnya itu adalah kata-katanya, misalnya ngomongnya tuh khalau tu bihi. Khalau tu bihi itu artinya kita berdua-duaan dengan orang tapi yang selevel sama kita, atau misalnya teman kita sebaya, atau misalnya sama temen lah, atau sama lawan jenis yang sebaya misalnya kayak gitu. Itu khalwat, yang khalwat tuh, makanya kenapa jadi khalwat gitu, khalwat tu bihi, dengan orang lain gitu, dengan orang lain tapi yang setara gitu, satu level, satu rank. Tapi di ayat ini bukan khalwat tu something gitu, tapi dia khalu itu ila. Nih kata-katanya ya, ila. Lah kok pakainya ila bukan tu bihi atau tu apa gitu. Harusnya kayak gitu di bahasa Arabnya, misalnya kalau lagi berdua dengan orang lain kayak gitu, harusnya kayak gitu. Tapi malah kalau ila. Terus kata-kata selanjutnya syayatin. Waduh, berdua-duaannya dengan syayatin gitu ya. Nah, cuma ilah ini ingat nggak ilah, 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 yaitu ilah Tuhan yang ditinggikan. A'la, yang ditinggikan, yang lebih tinggi. Artinya kita lagi berdua-duaan dengan orang yang levelnya di atas kita, atau yang kita tinggikan, atau ranknya itu tinggi, kita tinggikan, kita segani, higher ranking. Jadi bukan peers, bukan partner, bukan orang sebaya yang sama kayak kita. Enggak. Maksudnya tuh berdua-duaannya dengan siapa? Dengan orang atau sesuatu yang justru rankingnya tuh di atas kita. Makanya dibilang ila syayatin. Artinya syayatin ini dianggap sebagai yang tadi ranknya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Mereka orang munafik itu menjadikan syaitan itu higher levelnya mereka, menjadikan maksudnya menjadikan syaitan itu adalah leadernya mereka, ilahnya mereka. Nah, di istilah lain juga nih, ada yang bilang bahwa syayatin yang dimaksud di sini mungkin bukan syaiton-syaiton yang itu tuh, syaiton iblis itu bukan, tapi adalah orang-orang pemimpin munafik, orang-orang pemimpin munafik itu yang mereka tuh udah saking setannya gitu ibaratnya, kalau gitu tuh saking ininya banget itu, mereka tuh udah menjadi syaiton sendiri, udah jadi autopilot. Di minggu lalu ya, di bulan lalu gitu kan, yang pas session kita tentang hati, tentang qulub itu, kita ngomongin ya bagaimana orang yang membiarkan nafsunya terus dia ikutin, membiarkan syaitan itu masuk ke dalam hati, lama-lama dia bersatu dengan syaitan itu. Lama-lama dia jadi syaitonnya. Makanya kenapa di An-Nas itu syaitan itu dibilang dua jenis. Ada jin yang beneran syaiton, ada jin atau syaiton yang dari golongan manusia. Karena ada manusia yang saking ininya dia menjadi syaiton sendiri. Bener-bener syaiton banget lah gitu ibarat. Itulah pemimpin munafik ini. Jadi maksudnya saat mereka di settingan pas mereka sama pemimpin munafik, sama pemimpinnya grup mereka tuh tertutup, nggak ada yang tahu.
sama pemimpin munafik ini, mereka ngomong bahwa kita cuma bercanda. Kadang kan gini nih, misalnya kalau aku nggak tahu ya analoginya gimana ya, misalnya nih ada dua grup gitu kan, satu grup munafik punya leader nih, terus satu grup muslim mukmin. Terus yang orang munafik ini ada nih satu orang tuk datang ke orang mukmin gitu kan, datang ke grupnya si mukmin ini, terus bilang, aku orang yang beriman, aku adalah salah satu dari golongan kalian, aku adalah muslim, selain ngomong kayak gitu. Terus kan dilihat nih sama si leadernya munafik kan, dilihat ya pasti lah, kok nih orang, dia kan dari golonganku, dia kan maksudnya dia kan dari grup aku, kenapa dia malah datang ke orang sana terus, ya maksudnya itu kan malah jadi kayak ini mau ngajak gelut gitu ya, pindah grup gitu ya atau gimana. Nah terus pas si orang munafik tadi tuh yang datang ke grup mukmin itu balik lagi nih ke grup dia, ke grup munafik, tuk gitu kan, dia terus tertutup nih, nggak kelihatan sama orang mukmin gitu kan, nggak kelihatan sama grup itu. Jadi mereka cuma mereka doang. Khalwa tadi tuh pas lagi berdua doang nih sama si leadernya, dia bilang, bos tenang aja, enggak kok, aku tuh bukan masuk ke itu, aku tuh ya kayak ini aja, aku cuma cemooh mereka gitu loh, aku cuma bercanda doang, atau aku jadi spy doang tuh di sana biar ngeliatin mereka ngapain aja sih, kan kali aja kan apa namanya bermanfaat nih buat kita gitu ya, ada info-info yang bisa aku ambil atau apa. Aku memang cuma ya kibulin mereka doang gitu, make fun. Mereka ngomong gitu ke leadernya, ke syayatinnya yang di grupnya dia itu di kata haza'a. Haza'a ini dalam bahasa Arab ada arti lain, yaitu untuk membunuh sesuatu atau membunuh animal ya kalau misalnya dengan pelan-pelan atau dengan sarkas. Kayak ibaratnya kalau orang membunuh tuh sekali, orang psycho kan ada yang kayak gitu ya, seneng gitu ngeliatin orang tuh, haha gue, atau orang ngeprank deh, itu kan seneng banget tuh ngeliatin, haha lu dibohongin tuh, lu dibodoh-bodohin, lu percaya aja sama gue ngomong kayak gitu tuh, di catfish tuh di prank kan, kena pranknya kayak gitu tuh, jadi sarkas, terus orang lain tuh jadi sakit, ya sakit lah di prank gitu kan, dibohong-bohongin gitu, tiba-tiba gitu, terus kayak dipermainkan gitu, dan mereka nggak serius, cuma dipermainkan aja. Nah si orang munafik itu ngomong ke leadernya dia itu, aku tuh cuma mainin mereka doang. Ya orang bodoh kayak gitu ya kan bos, gitu lah gitu. Nah tadi kita masuk ke syayatin, tadi ada kata-kata syayatin ini ya. Sorry, syayatinihim. Nah syayatin sendiri itu ada dua cara penulisan kali ya, apa ya, gimana ya namanya, ada syayato atau maksudnya shin ya dengan to, yang satu lagi adalah shin ta dengan nun atau to ya, coba aku lihat dulu deh, kita lihat deh ke shin ya sama to ini, syayata gitu misalnya ibaratnya, itu artinya adalah sesuatu yang dibakar atau terbakar atau ready buat dibakar gitu, atau terbakar ibaratnya itulah. Misalnya kalau kita mau barbekyuan, terus ada sosis, ada daging, ada apa, nah itu tuh itu adalah sesuatu yang ready buat dibakar, nah gitulah. Atau istilah lainnya adalah yang artinya membakar seseorang tuh sampai mati, sampai meninggal, membakar seseorang itu sampai kematian. Luka bakar itu kan yang paling sakit ya. Nah, syayato di sini juga, kalau kita bisa lihat insight-nya atau artinya itu, maknanya adalah terbakar dalam amarah, dalam emosi banget, marah banget, nggak suka banget, benci banget, dendam banget. Nah itu adalah syayato, gitu ya. Ibaratnya si munafik itu tuh benci banget itu sama orang muslim, sampai mereka tuh
gue pengen bodoh-bodohin mereka deh, gue pengen ngeprank mereka, gue pengen nipu-nipu mereka lah gitu, mocking them gitu, kayak, atau juga bisa dibilang kayak si tadi yang si satu munafik itu kan pas dia balik lagi gitu ya ke si leadernya, tenang bos jangan marah gitu, nah itu kan saya tol itu, jangan terbakar amarah gitu dulu, aku tuh tetap kok di grup ini, aku emang termasuk, maksudnya aku nih pengikut bos kok gitu, Pak Munafik gitu misalnya, santai tenang aja, ya, nggak usah terbakar amarah kayak gitu. Jadi bahkan syaiton sendiri, ini syaiton yang beneran, syaiton makhluk yang terbuat dari api itu, ya syaiton itu mereka sendiri pun disebut syaiton karena ada dua hal nih, kenapa alasannya. Pertama, ya memang rumahnya di api, mereka terbakar, ya begitu, jadi terbakar di api, ya makanya namanya syaiton. Jelas. Yang kedua, ternyata mereka tuh terbakar amarah. Mereka punya dendam amarah yang sangat banget ke manusia. Ke kita. Benci banget. Karena mereka berpikir, gegara Nabi Adam nih. Aku jadi masuk neraka, aku jadi terbakar, aku jadi begini. Nyalahin Nabi Adam. Jadi kayak, kesel banget gitu ya. Kayak, tapi tuh kayak bener-bener terbakar amarah, gimana sih kalau orangnya marah banget gitulah, emosi banget gitu. Akhirnya kan dia melakukan segala cara supaya manusia ini sakit, rugi gitu, karena dia tuh benci banget sama manusia, syaiton itu. Jadi itu apa namanya, dari kata syayato. Nah, yang satunya tadi kan ada dua jenis penulisan, syaitan atau syaitan gitu ya, kalau di bahasa Inggris kan jadinya Satan gitu ya. Gitu. Nah, itu artinya tuh tali yang mengikat di leher seekor kuda yang lagi di ujung tali satunya itu di sebuah apa ya namanya ya, tiang gitu mungkin ya, maksudnya kalau orang berkuda gitu kan ya supaya kudanya nggak kemana-mana ya ditaliin gitu kan, ditaliin terus habis itu diikat di sebuah tiang atau di mana gitu supaya nggak kemana-mana. Nah itu talinya tuh, nah itu namanya syaitan. Atau apa namanya, atau ini nih, jadi kalau teman-teman sumur gitu ya, sumur tuh kan kalau dulu nimba sumur itu pakai apa? Pakai baskom lagi, apa sih namanya, ember, tali gitu ya, tali rafia atau tali tambang gitu kan, diiketin, terus diikat ke si embernya dicemplungin ke sumur ya kan. Habis itu udah terisi air, baru ditarik tuh, dapet deh airnya. Nggak kayak sekarang ya gampang pakai keran, oh ya pakai katrol. Enggak, dulu kan zaman Rasulullah kagak ada, belum ada katrol kayaknya, nggak tahu deh. Ya, ya gitulah, misalnya masih pakai timbaan yang tangan banget lah, tangan. Terus ditimba gitu kan, ditarik sedikit. Nah, ini analoginya tuh, maksudnya si siapa ya, kita gimana cara membedakannya gitu. Oh masih gitu ya, Kak Resti masih pakai timbaan. Aduh, mengikuti ini lagi seperti zaman Rasulullah. Ya jadi kalau kita lihat nih, syaitannya apa hubungannya nih sama timbaan sumur? Jadi gini, ibaratnya syaitan itu melemparkan si ember kosong ini nih, ngelemparin ke kita gitu ya, atau maksudnya mencemplungi nih, habis itu kita tergoda gitu kan, kita masuklah ke dalam embernya dia, kita tertarik dengan hal-hal yang dia dia tawarkan, yang syaitan ini tawarkan, yang dicemplungin tadi tuh si ember itu, kita tertarik, kita ikut. Habis itu ditarik terus oleh syaitan, ditarik, ditimba terus, ayo sini, dekat sama aku nih, lebih dekat lagi. Tadinya kita di bawah sumur sana, ayo lebih dekat lagi, ayo, ditarik timbaannya,
di apa ya? Lure itu kan kayak diiming-imingi, ayo sini gitu. Dibohongin, ditipu, dimanipulasi sehingga mau ikut. Sama kayak waktu Nabi Adam dengan Hawa, gitu kan? Pelan-pelan, sedikit-sedikit dikasih apa pancingan kayak gitu. Ayo ikut. Seolah tuh diikat, terus kita diikat. Tali itu kan kita diikat, kena deh kita, terus ditarik kita ke arah dia. Itu act of syaitannya itu di situ. Nah, untuk manusia gitu ya, atau yang tadi syaitan itu adalah orang-orang yang udah saking jauhnya banget dari jalan yang lurus, ibaratnya mereka tuh justru lebih dekat, yang deket banget, udah apa ya, ditarik sama setan tuh kayak udah deket banget. Jadi kan jauh dari Allah tuh kan. Jadi jauh dari jalan yang lurus. Sampai mereka tuh udah ngilang, lo nggak tahu udah kemana. Gone, lost, udah lost banget deh. Dan nggak akan pernah kembali, nggak akan bisa kembali. Makanya syaitan itu, maksudnya syaitan gitu, yang emang nggak ada kesempatan dia tuh, karena dia juga udah nggak mungkin balik, nggak mungkin tobat gitu ibaratnya, nggak mungkin. Itulah makanya dibilang syaitan. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita nggak termasuk situ. Nah, barulah di ayat 15 ini. Tadi kan diskusi, maksudnya tadi tuh settingannya yang ngobrol adalah orang-orang mukmin sama munafik, terus sama leadernya munafik itu gitu. Nah, barulah Allah berkomentar di sini. Ya Allah berkata-kata Allah turun gitu ya. Yastazi'u gitu. Allah mocks them, atau Allah mengolok mereka kembali. Tadi kan mereka ngolok-ngolok ya gitu. Apa sih mengolok-ngolok tuh kayak gitulah, ngebully apa ya kata-katanya, yang mengolok-ngolok gitu, mengolok orang mukmin ya kan. Nah ini diolok balik oleh Allah, dan mereka dibiarkan dalam kesesatan sehingga mereka sudah lost. Nah tadi kayak jadi syaitan gitu kan, udah lost, sudah kayak nggak bisa balik lagi juga kayaknya, dibiarin sama Allah. Allah olok-olok. Nah kalau kita lihat di ayat Al-Quran ya teman-teman, apalagi kalau cuma baca artinya doang, kan gini, jadinya tuh artinya adalah dan Allah mengolok-olok mereka. Kok kayaknya negatif gitu ya? Allah itu kan sosok yang suci, baik, rahmah, apa? Masa pakai kata-kata negatif? Masa Allah mengolok-olok? Atau nih ada kata-kata gini kan pas yang di ayat kemarin tuh, mereka membuat scheme apa ya, misalnya tuh kayak modus, apa ya, modus lagi ya, pokoknya rencana jahat gitu kan. Scheme itu rencana jahat, modus untuk mencelakakan Rasulullah Tata. Padahal mereka tidak tahu bahwa Allah punya scheme yang lebih untuk mengazab mereka. Lah masa Allah punya modus yang seolah itu negatif jadinya. Kok Allah jadi negatif gitu sih? Kok kayaknya ini nggak bener. Kok kayaknya agak gini deh harusnya. Nah itulah kenapa kita penting banget untuk mentadaburi, membaca tafsir, ngerti konteks. Karena kalau mentah-mentah banget ditranslate, jadinya tuh seolah kok Allah mengolok-olok. Jadi gitu, jadi negatif, malah jadi aneh, malah jadi, lah masa Allah memberikan jokes yang sarkastik tadi kan, ada kata-kata tuh tadi, sarkastik joke itu sarkas, membuat orang tuh jadi mati pelan-pelan yang kayak gitu. Masa Allah kayak gitu sih? Walaupun emang benar, itu benar, artinya emang begitu. Cuma nih dari kita mentadaburi, kita baru ngeh, oh maksudnya adalah gini. Ibaratnya gini, kalau kita baik sama orang itu baik sama kita juga, ya kan? Kalau kita ngomong sama orang, lu bla 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 gitu kan, dia bakalan ngomong lu juga ke kita, gue lu ya, dia juga ngomongnya gue lu. Tapi kalau kita ngomong saya mau minta tolong, oh iya kenapa, nanti saya bantu ya, ngomongnya saya juga. Jadi kalau kita ngomongnya baik, ini bagus, orang juga ngeresponnya bagus. Allah itu hanya merespon seperti apa yang mereka lakukan, merespon sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
mereka ngomongnya mereka adalah mereka bikin rencana jahat, ya Allah cuma merespon aja secara equal, ya gitu ya, kayak giving exactly what they deserve. Cuma ngasih sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada Allah. Ibaratnya orang beriman nih, kita berusaha mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita, gitu kan? Timbal balik kan? Ya sama aja kayak gitu. Si orang munafik nih, ibaratnya mendustakan Allah gitu, ya Allah dustakan mereka. Itu equal doang aja, cuma ngerespon, bahkan dia ngerespon dengan cara yang baik, dengan cara yang seharusnya, dengan cara yang sama, dengan in kind, sesuai apa yang mereka lakukan, mengajari mereka, gitu. Jadi udah nggak kerasa negatif kan sekarang, gitu. Jadi kayak oh iya, makar dibalas makar, benar, gitu. Jadi mereka pakai, ibaratnya nih ya, kalau ada orang pakai kata-kata kasar gitu ke kita atau gimana, ya biasanya orang-orang yang dikasarin gitu ya kasar lagi. Itu bukan terus kita bilang, ih kok lu kasar sih? Lah kan orang yang itu pertamanya juga ngasarin, berarti kayak gitu. Dan kalau mereka bikin jokes yang sarkas, ya Allah juga kasih joke yang sarkas. Bukan artinya maksudnya adalah Allah itu kasih jokes tuh sarkas ke mereka begini-begini. Enggak, ini nih hanya urusan ngerespon mereka. Mereka bilang mukmin itu bodoh. Oh, kamu mau bilang bahwa umat apa namanya hambaku ini bodoh. Terus kamu berasa kamu bohong-bohongin mereka, kamu bisa ngomongin ngata-ngatain mereka kayak gitu. Kamu tahu nggak sih sebenarnya tuh kamu tuh yang kayak gitu. Kamu tuh yang kayak gini-gini. Ya cuma ngerespon kan? Ngerespon equal. Giving exactly, benar-benar sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ya kalau mereka ngatainnya sekasar itu, ya exactly that's what it is, gitu. Sama misalnya contohnya seorang guru, kalau punya anak murid gitu ya, rebel banget. Mungkin awal-awal dikasih pendekatan baik, soft. Allah juga gitu kok, kasih yang baik maksudnya. Tapi rebel banget, keras gitu. Udah dikasih tahu baik-baik, dinasehatin baik-baik, pakai cara baik-baik, kagak mau juga. Tetap aja ngelakuin fasad gitu. Tetap aja merusak, tetap aja gangguin orang lain. Ya kelasnya jadi hancur lah, ya kan? Gitu kan? Ya daripada lu berbuat kerusakan buat orang lain dan jadi hancur nih semua, oke, dibiarin sama gurunya. Gurunya udah nggak lagi kayak baik-baik, kamu jangan gini ya, gini-gini, kayak diajarin gitu. Enggak, bukan karena capek atau gimana ya, tapi dibiarin aja dulu sampai dia tuh bener-bener wah udah kayak udah keterlaluan banget, saking keterlaluannya banget. Lewat nih kepala sekolah ngelihat loh kok nih anak begini, langsung lah disuspend. Mampus kau gitu. Nah, gurunya maksudnya bukan gitu sih, tapi maksudnya jadinya dibiarin sampai dia bener-bener gitu ya, udah kayak, dan jadi ya kena suspend, dapet lu azabnya sekalian. Nah gitu, untuk mengajarkan orang. Nah, terus atau gini contohnya, kalau teman-teman ngelihat orang yang punya anjing gitu kan, itu kan ditaliin ya iyalah gitu. Tapi kan ada anjing yang kayak maksudnya ini banget gitu ya, rebel banget gitu, kayak bener-bener kayak mau pergi, mau apa loh, pokoknya mau melarikan diri gitu kayak seolah gitu, nyalak terus kayak narik talinya gitu kan, narik talinya banyak tuh kalau misalnya nonton film kayak gitu, kayak anjing itu kayak aduh ini susah banget ini anjing di domestikasi apalah gitu. Nah kalau tali yang kita pegang itu, talinya si anjing, tali apa namanya tuh, tali lehernya itu kayak cuma sekitar 1 meter lah gitu. Tapi kan anjingnya ini akan terus, namanya rebel gitu kan, dia akan terus narik gitu. Terus yang punya anjing nih kayak aduh ini anjingnya udah susah lah gue, udahlah bodo amat ya, udah aku kasih kok pelajaran nih ya anjing gitu misalnya, kayak astagfirullah misalnya gitu ya, dipanjangin nih talinya sampai 1 kilo. Akhirnya apa?
Anjing ini kan kayak dia kan rebel gitu, dia kan pengen bebas melakukan apa saja, pengen lari ke sini, pengen lari ke sana. Akhirnya dia lari dengan kencang sampai 20 meter, sampai 50 meter, 100 meter, 500 meter, sampai 1 kilo, sampai 900 meter misalnya. Masih aja tuh ngulur, maksudnya talinya tuh kan masih terulur terus. Dia udah kayak ngerasa, gue nih bebas hidup gue gitu kan, hidup gue udah enak banget nih, gue udah free gitu, gue nggak perlu, gue pengen melakukan apa aja, gue mau kesini mau kesana gitu kan, udah kayak udah lari dengan kencang. Pas di 1 kilo dan tali itu udah mentok, bahkan lehernya dia bisa patah, bisa mati langsung si anjing itu tadi. Bedanya dengan kalau tali dia cuma 1 meter, dia tarik terus, ya sakit sih, tapi paling cuma sedikit sakitnya, nggak sampai mati, ya kan? Cuma 1 meter talinya, nggak segitu sakitnya. Tapi kalau udah 1 kilo itu tali panjang dengan apa ya, kalau hukum fisika lah gitu ya, friksinya dan apa ya, bisa dihitung sendiri lah. Itu pasti akan sakit banget buat dia gitu. Choke itu kayak kesedak langsung mati. Maksudnya itu gimana? Allah ngelihat, kamu mau rebel, kamu udah dikasih baik-baik, udah coba dijinakan, udah dikasih ini, kasih itu, udah dikasih cara baik-baik, kamu tetap rebel nih, kamu tetap mau mengembangkan. Oke, ya udah, silahkan dikasih tali yang panjang. Kamu mau berbuat apa di dunia? Silahkan. Kamu dikasih kekayaan. Kamu mau nyari uang? Oke, silahkan. Kamu jadi kaya, kamu jadi punya ini, punya itu. Nggak dikasih azab apa-apa, nggak dibikin bangkrut. Kamu mau usaha investment Bitcoin? Silahkan. Tuh kamu untung terus tuh. Iya, terus. Silahkan. Sampai manusia tuh berasa, aku adalah yang pemegang nasibku sendiri, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu, aku adalah orang yang bebas, freedom. Udah kayak udah senang, dia udah kemana-mana udah. Tapi pas sudah di ujung, barulah langsung gitu. Jadi Allah balik mencemooh mereka. Cemooh yang ultimate-nya gitu ya, dari Allah ke mereka itu adalah, aku akan membiarkanmu berpikir bahwa kamu penguasa dunia ini, bahwa kamu yang punya kuasa terhadap dirimu sendiri, kamu yang hebat, kamu yang apa, dan kamu bisa bebas dari segala dosamu, kamu bisa bebas menzolimi orang, kamu bisa bebas nggak sholat, nggak ini, kamu bisa menjadi yang seperti apapun yang kamu bisa mengikuti hawa nafsumu, aku akan membiarkan kamu tuh berpikir seperti itu. Berpikir kamu bisa lolos dari hukuman, lolos dari apa, saudara. Gak apa-apa, silahkan. Sok. Tapi nanti ada saat, tiba saatnya, sekali kamu udah batas itu, meninggal, seberat-beratnya itu semua. Semua yang dia kumpulkan tadi dalam hidupnya yang sangat bebas dan semaunya dia itu, dosa-dosanya itu jadi bertumpuk semua. Itulah ultimate joke-nya yang terakhir. Itu ya, kadang-kadang kalau mau ya gimana, kita berdakwah sama orang, ada kalanya juga, ya udah, biarkan aja. Sudah baik, sudah lakukan yang terbaik buat mereka. Bukan kita tuh nggak peduli atau apa. Lah, kalian yang mau begitu kan? Ya udah, lihat aja sendiri. Allah pun begitu kok, gitu. Bukan kitanya yang kurang sabar, kurang apa. Gitu. Jadi, Masya Allah ya, gitu. Kalau di Quran hadis, ini mungkin dilanjutin nanti aja deh ya, karena udah lumayan bahasan lain dan udah mau deket maghrib juga. Insya Allah kalau bisa kita ada sesi Q&A sebentar, insya Allah boleh gitu. Kita lanjutin yang ayat selanjutnya itu, atau yang ngomongin ini di
pertemuan selanjutnya aja. Kayak karena masih lumayan ada banyak afwannya. Oke, mungkin dari situ aja kita bisa lanjutin ke Q&A. Insya Allah mohon maaf kalau banyak kesalahan atau pemilihan contoh-contoh itu bukan artinya aku udah terlalu bebas. Justru ini adalah reminder buat diriku sendiri dan hal-hal yang benar-benar aku pun belum sama sekali bisa menerapkan gitu, dariku sendiri. Insya Allah bisa dimudahkan bareng-bareng ya. Lalu kembalikan ke MC moderator kakak. Masya Allah, banyak banget ilmu yang didapat di Journey with Quran kali ini. Sebelumnya maaf Kak, aku gantiin Husna. Iya Kak Tami. Iya, Husnanya keluarganya dia meninggal tiba-tiba dadakan. Nah, jadi aku disuruh lah, ditunjuk untuk gantiin sebentar. Iya. Mungkin teman-teman kita bisa doa in private masing-masing dulu sebentar ya buat. Oh ya, bisa ya teman-teman kita Al-Fatihah sebentar. Silahkan. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mau lanjut nih ke sesi Q&A teman-teman. Ya, oke, boleh. Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih tentang tadi tadabbur ayatnya? Atau mau share insight atau ada hal-hal yang tadi mungkin aku miss, aku kurang, teman-teman nambahin, silahkan. Kita kan bareng-bareng diskusi bareng-bareng juga. Diem-diem baik tuh kadang ini ya, antara udah keluar beli takjil atau ya itu dia takut kehabisan koleknya gitu. Antara mereka lagi ngetik atau kita ditinggal makan takjil. Iya, teman-teman banyak yang Wita juga ya. Iya, soalnya Atau ada yang GMT gitu, New York atau di mana. Atau barangkali ada yang dari luar negeri dan udah duluan ya kan. Kita ditinggal makan takjil. Boleh nggak Ustazah aku yang tanya duluan nih? Aku bukan Ustazah, Afwan, jangan. Oh, Kak Lila, iya. Iya. Ya, Kak Lila. Gimana nih Kak? Iya, kenapa? Aku tuh mau tanya, sebenarnya kan di awal tadi aku sempat ke-mention soal jangan-jangan kita sendiri nih yang orang munafiknya gitu, tanpa kita sadari. Yeah. Cuma kadang-kadang terlalu ngelihat semut di ujung pulau gitu, nggak lihat kalau kita sendiri tuh ternyata orang munafiknya. Aku dengar literasi gitu-gitu tuh kadang-kadang kayak masa iya sih aku kayak gitu loh. Maksudnya ngerefleksikan ke diri sendiri tuh yang paling gampang itu kayak gimana ya? Yang paling gampang adalah lihat dari end result. Instead of we're judging ourselves gitu ya. Daripada kita, aduh aku munafik nggak ya? Enggak ya kayaknya, tapi aku kayaknya munafik gini. Tapi kita lihat end result-nya. Maksudnya apa? Dengan mindset itu, apakah membuat kita jadi lebih berusaha taat atau malah bikin kita down, ya kayaknya aku munafik deh, ya udahlah aku juga ntar masuk neraka juga, udahlah nggak usah deh sholat lagi, nggak usah ini lagi, terus kita jadi sedih, nangis terus. Nah itu end resultnya malah salah kan. Jadi mau pikiran apapun, mau mindset seperti apapun, tapi kita lihat hasilnya, apakah ini membuat aku jadi termotivasi, kayaknya aku munafik deh, ya udah aku nggak mau jadi munafik, ya udah aku lebih taat lagi, aku lebih dekatkan diri kepada Allah, ya bagus. Tapi kalau justru kita bilang kayak aku munafik deh, ya udahlah nggak usah lagi berusaha, udahlah kayaknya juga aku nggak bakal berubah,
ya jadi tidak bagus gitu. Karena yang tahu beneran kita munafik atau enggak munafik Allah, ya kan? Iya. Gak ada yang tahu hati, gak ada yang tahu. Iya, cuma bisa merasa jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Tapi jangan sampai situ doang ibaratnya. Jangan cuma sampai ngejudge aja. Jangan sampai cuma nge-label doang atau nunjuk-nunjuk orang, jangan lu munafik ya. Lu kayak gitu sih, sholat tapi kok begini. Sholat tapi oh munafik lu. Enggak kayak gitu. Kita nggak bisa bilang gitu. Nggak bisa bilang orang munafik atau nggak bisa juga bilang diri kita munafik atau enggak. Karena yang tahu adalah Allah sendiri. Gitu. Kadang kita aja nggak ngerasa tadi kan. Itu orang munafik tadi tuh nggak ngerasa. Mereka kayak, hahaha, lu tuh yang bodoh gini-gini. Padahal mereka tidak merasa, tidak nyadar bahwa mereka sendiri yang munafik. Nah, terus pernah juga di kajian Nustul Wanita itu dikatakan, jangan terlalu takut juga. Justru orang yang merasa dirinya munafik, berarti kan dia sadar. Dan insya Allah itu bukan termasuk orang yang munafik. Orang yang munafik itu adalah orang yang tidak sadar. Dan dia mendinai, enggak kok aku nggak munafik. Karena dia pun dia tidak merasa, bukan tidak sadar ya, tapi nggak merasa munafik. Kayak gitu. Setidaknya kalau kita kayak udah, jangan-jangan aku ya, jangan-jangan aku, insya Allah tidak termasuk munafik. Insya Allah. Karena kita ada ketakutan itu, ada merasa itu, ada jangan-jangan gini. Tapi kalau orang yang munafik beneran ibaratnya ya, yang pelotok-pelotok banget yang tadi yang kita omongin itu mereka nggak ada nyadar, maksudnya nggak ada kepikiran sama sekali. Bahkan kalaupun mereka dibilang kayak gitu, gue nggak gitu, kayak gitu, mendinai gitu. Jadi jangan terlalu takut banget juga sih. Tenang, santai. Insya Allah gitu. Insya Allah kita bukan termasuk dalam golongan itu. Insya Allah. Ini ada Kak Fitria mau tanya nih, yang tadi Kak perihal udah sekolah tinggi-tinggi ya? Ya, sekolah tinggi-tinggi tapi ujungnya kok buat dakwah doang nih. Nah, itu nyikapi biar nggak sarkas gitu ke orang tua atau ke teman gimana ya? Nah, ini dia. Kita mau jadi orang pintar, minum tolak. Salah ya. Maksudnya kalau kita mau jadi pintar, berarti kita jangan mengikuti hawa nafsu kita yang pengen ngebales. Ya mama nggak tahu, ini dakwah tuh bagus, ini tuh masukin ke dalam surga begini-begini. Justru mama harusnya terima kasih sama aku yang bikin keluarga ini jadi masuk surga gini-gini. Ya tidak bisa begitu kan? Gitu. Walaupun benar gitu, tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena mindsetnya beda nih, pemahamannya beda. Kalau kita mau jadi orang yang pintar, kita nggak mengikuti nafsu kita untuk mendefense dengan cara sarkas. Kita bisa defense dengan cara baik. Iya mah, insya Allah ya doain. Kalau dari dakwah ini juga bisa ada bisa dari hasil sekolah juga ini aku beruntung bermanfaat juga kok mah, tahu nggak sih itu aku bisa begini aku punya. Nanti juga aku ngajarin anak-anakku kan, masa ibunya nggak sekolah tinggi, ya sekolah tinggi juga pintar kan. Mama juga senang kalau punya cucu yang pintar. Maksudnya ibaratnya di manage aja gitu dengan cara yang baik, dengan tadi kita menahan diri supaya nggak balik sarkas. Kalau kita balik sarkas, ya kita jadi orang bodoh lagi. Cuma orang bodoh yang tahu agama dikit aja gitu. Dan gini, kadang-kadang kita tuh harus kasihan sama orang-orang yang tadi ngeliatin kita aneh, ngeliatin kita kok kamu kayak gitu sih, biasa aja dong. Atau kayak tadi disarkasin, kamu tinggi-tinggi sekolah cuma buat dakwah doang. Kita harus kasihan sama orang-orang kayak gitu. Karena kan kita tahu yang sebenarnya. Ya kan? Kita tahu apa yang mereka lakukan selama ini, setiap hari pergi pulang kerja di bank mereka atau di tempat-tempat yang riba. Mereka capek, lembur. Yang didapetin apa? Pahala juga kagak. Ridho Allah juga enggak. Kasian gak sih ke mereka tuh? Mereka ngatain kita ini itu, kasar ke kita, ngehina ke kita.
Tapi kita tahu, aduh kamu tuh lagi numpuk dosa, kayak gitu tuh kamu hina aku tuh, ibaratnya dalam hati nih ya, kita kayak bilang, kamu hina aku kayak gini, kamu sarkas ke aku kayak gini, kamu tuh lagi numpuk dosa jariah. Nanti di surga itu, kalaupun aku udah memaafkanmu, tetap aja kamu tuh dosanya tetap kamu dibakar di neraka. Kasian gak sih sama orang kayak gitu? Sama mereka tuh, justru kasian. Makanya kenapa Rasulullah bahkan sampai nggak membiarkan darahnya menetes di tanah apa tuh yang pas dilempar-lemparin batu, karena Rasulullah tuh saking bener-bener kasihan banget nih sama orang-orang ini, nggak pengen orang-orang ini diazab sama Allah, karena orang-orang ini tuh melakukan kesalahan besar, tapi mereka nggak tahu bahwa mereka tuh melakukan dosa yang sangat besar atau kesalahan itu, bahwa mereka tuh bodoh gitu. Ya kasihan kita nih sebagai orang yang tahu, yang paham, harus bijak ngelihatnya, bukan dari emotion tadi tuh. Kalau ngikutin emotion doang, iya nggak enak, sakit, sedih, kesel digituin, pasti wajar. Tapi kita harus masukin nih, makanya kenapa ada info-info tadi, maklumat, maksudnya ya info kita, oh ternyata orang yang sarkas ke kita tuh, kita nanti bisa bisa tuntut nanti di hari akhir. Akhirnya kita nggak jadi marah ke dia balik di dunia ini, ngapain? Kalau aku balik marah ke dia, justru aku yang malah tambah dosa. Malah aku dapat dosa. Lebih baik aku sabar, diem, malah baik sama dia, apalagi keluarga kita sendiri. Nanti aku tuntut dia di hari akhir. Atau malah aku dapat pahala. Malah lihat dia tuh kasihan banget. Sungguhnya tuh yang bodoh tuh kamu, sesungguhnya yang merugi tuh kamu, tapi kamu nggak tahu, tapi kamu nggak sadar. Jadi kita kacamatanya jadi berubah, point of view-nya kita balik. Kasihan gitu ke mereka tuh. Seandainya kamu tahu, pasti kamu tuh langsung mau hijrah, pasti kamu tuh masuk Islam. Seandainya kamu tahu nanti kamu akan digoreng neraka, seandainya kamu tahu surga itu bagaimana, seandainya kamu tahu yang sebenarnya kayak gimana, pasti kamu itu nggak akan melakukan ini padaku. Pasti kamu nggak akan, pasti mama nggak akan bilang kamu tinggi-tinggi di ini tuh kamu anak yang nggak ini gini-gini. Pasti nggak mungkin bilang gitu. Tapi kan mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Dan kalaupun kita kasih tahu, yaitu hidayah Allah, qadanya Allah. Jadi menyikapinya justru kasihan dengan berbelas kasih, justru dengan baik. Makanya kenapa ada disuruh kita harusnya baik sama orang yang jahat sama kita, karena kasihan mereka tuh lagi menumpuk dosa tadi yang kayak gitu. Dan kita paham akan itu. Gitu. Semoga menjawab Kak seperti Kak Fitria FNK. Benar banget ya Kak. Kadang-kadang yang lembut itu malah lebih masuk ke hati ya Kak. Iya di Taif, benar. Kalau kita kan ngelihatnya, ih kurang ajar banget ini orang-orang Taif, lempar-lemparin Rasulullah, biarin aja azab aja sekalian. Gitu. Tapi kalau itu keluarga kita sendiri, tega nggak sih? Biarin aja nih, malah masuk ke neraka sekalian gitu. Ya nggak mungkin kan? Kasihan dong. Kita sayang kan sama keluarga kita. Misalnya nggak tega kan, ya udah kalau gitu bisa insya Allah kita bersikap lebih baik, sedikit demi sedikit kita berusaha. Lanjut nih, ada dari Mimin Three Boys. Kak Lil izin tanya, jadi gini Kak, kita kan nggak bisa kontrol reaksi orang lain atas apa yang kita buat, entah dari sudut pandang alim, soleh, dan sebagainya. Padahal diri ini nggak sebaik itu. Diri ini tuh kelihatan baik karena aibnya ditutupi sama Allah aja. Wajar nggak sih ngerasa was-was karena takut termasuk golongan orang munafik, Kak? Jazakumullah khairan sebelumnya. Iya, benar-benar. Ya makanya itu justru juga ini adalah fitnah popularitas misalnya kayak gitu kan. Banyak orang-orang tuh justru waktu dia melambung tinggi, waktu orang tuh ngelihat ih soleh ya, ih solehah ya, ih hebat ya, ya begini ya, melambung, senang sama pujian, lupa sama Allah, gitu kan? Kita kan nggak bisa ngontrol orang mau
suka sama apa namanya figuritas atau apa, ya kita nggak bisa bilang kamu jangan mengidolakan aku misalnya kayak gitu kan, nggak bisa. Tapi yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita. Benar, was-was aja, iya betul. Kita khawatir aja. Aduh, takut nih makin banyak orang yang muji, takut nih aku malah jadi sombong, takut nih. Tapi harus juga disetarakan, diimbangkan. Oh, ini bisa aku jadikan nih jalur dakwah. Makin banyak orang yang ibaratnya mengikuti kita, berarti kan ada jalur dakwah kita di situ. Kalau kita mengatakan hal yang baik, kita dapat pahalanya juga. Kita menyuruh orang lain sholat, terus orang lain itu sholat, kita menginspirasi orang untuk hijrah. Setiap perjalanan hijrah dia, pahalanya kita dapat. Allah itu nggak akan memberikan ujian tanpa ada solusi dan hal yang baik buat kita. Ujian popularitas, ujian orang itu memandang kita alim soleh, reaksi orang kayak gimana, itu juga along with something good, bersamaan. Jadi nggak usah terlalu takut banget juga. Yang perlu kita kita lihat, oh gimana ini cara untuk menambah gitu. Mau ibaratnya kalau dikatakan diri ini tidak sebaik ini, kata siapa? Allah kirim surat ke diri kita gitu, kasih email, Lila, kamu nggak sebaik itu, nggak usah kamu ngomong-ngomong kayak gitu, dakwah-dakwah kayak gitu. Kamu tuh nggak sebaik itu, aib kamu tuh ditutupin banyak banget itu. Emang Allah bilang begitu? Enggak kan? Kadang jangan juga terlalu meremehkan diri kita sendiri. Kapan umat Islam mau pede? Kapan umat Islam mau bangkit, berjuang? Kalau terus-terus, enggak, aku nggak bisa, aku belum bisa, aku nggak mungkin, aku masih belum baik, aku kayaknya nggak dakwah dulu deh, aku tuh belum baik gitu. Ya kapan? Akhirnya orang-orang bodoh, orang non-muslim yang kepedean menebar-nebarkan ilmu mindset yang salah. Karena yang muslimnya nggak pede, insecure ini itu, aku belum baik, mau baik seperti mana? Gak ada orang yang sempurna. Manusia paling sempurna Nabi Muhammad aja, bukan malaikat, manusia. Gitu. Jadi takut, ya takut atas pujian orang, takut. Tapi langsung balikan ke Allah. Makanya kalau dapat pujian kan ada doanya. Dan kita langsung kembalikan ke Allah. Kata-kata Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kayak gitu, kayak kita balikin lagi. Gitu. Wajar-wajar aja gitu. Kalau menurut aku sih wajar-wajar aja. Dan golongan tadi yang bisa menjudge kita golongan munafik atau tidak ya Allah doang. Tapi bagaimana dari situ kita bisa lihat, oh aku dengan berpikir aku nih munafik nih, aku jadinya gimana sih? Jadi lebih rajin sholat, apa malah jadi lebih males-malesan? Apa gimana? Jadi kita bisa menimbang gitu. Semoga ngejawab ya, maaf panjang. Sepertinya udah menjawab karena yang kita itu udah bilang Oke. Masya Allah tipsnya mantul ya gitu. Oke, mungkin yang tadi pertanyaan terakhir ya Kak, soalnya udah jam 17.39. Ya. Afwan ya teman-teman. Apa-apa Kak, udah kayaknya tuh saking asiknya cerita tentang biar kita menghindar dari orang-orang munafik, kita jadi kayak aware, jadi kayak jangan gitu. Oke. Makasih ya teman-teman udah datang di acara ini. Makasih juga Kak Lila udah datang, udah ngasih kita ilmu. Afwan ya kalau aku banyak salah juga, ini bukan artinya aku yang lebih dari teman-teman atau apa tadi ya, to be he tadi kita mah satu peers apa sih kita mah insya Allah, apalagi bahkan teman-teman kayaknya banyak yang udah lebih expert daripada aku. Mohon maaf atas kesalahannya, kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian aku tolong kasih tahu juga in private atau misalnya bisa ngomong afwan banget. Semoga ini jadi wasilah kita dan aku dimudahkan juga untuk menerapkan, kita sama-sama menerapkan insya Allah dengan mengetahui apa ya dalamnya Quran ini, insight-nya dalam Quran itu, wah pasti teman-teman tuh kayak wow banget, ternyata tuh satu ayat tuh nggak cuma kayak gitu doang ya translate-annya gitu. Semangat teman-teman. Iya, Jazakumullah khair. Benar banget Kak, satu ayat tuh kayak nggak ada habisnya dan kayaknya bikin ketampar aja tiap Allah bilang ada ini gitu, ngena banget lah.
Oke, aku tutup ya teman-teman. Makasih udah pada datang. Jazakumullah khairan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.